Subuh pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang duduk yang tidak sia-sia. Jadi duduk yang tidak sia-sia adalah duduk yang dipahala, duduk yang dinilai ibadah, duduk yang dinilai amal soleh, adalah duduk di halakoh zikir. Halakoh itu lingkaran. Jadi ada format majelis. Yang pertama adalah saf. Nah, format majelis dalam bentuk saf ini adalah format yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi safnya itu rapat sehingga kokoh seperti bangunan. Itu saf yang dicintai. Jadi format majelis yang dicintai itu dalam bentuk saf. Yang kedua adalah format majelis yang dijanjikan taman di sorga. Jadi di sorga itu salah satu fasilitasnya adalah taman. Jadi dalam akidah Islam kita masuk ke dalam sorga itu dengan tiket yang bernama fadlullah, karunia Allah, dengan tiket yang bernama rahmatullah. Jadi tanpa fadlullah, tanpa rahmatullah, tidak mungkin kita masuk surga walaupun amal kita bagus, amal kita benar, amal kita baik, amal kita sempurna, amal kita banyak. Jadi tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Sampai kemudian ketika Rasul bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Bagaimana kata Rasul? Wala ana, demikian pula aku. Kecuali jika Allah menganugerahkan kepadaku karunia-Nya dan rahmat-Nya. Jadi surga itu puncak kebahagiaan, puncak kesenangan. Oleh karena itu kata Allah, katakan olehmu Muhammad, maka dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah mereka berbahagia. Dan ternyata bahagia dengan rahmat dan karunia Allah khairu mimma yajma'un, lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi yang sedang kita kumpulkan sekarang, jika dibandingkan dengan rahmatullah wa fadluhu, itu tidak ada artinya. Sebab rahmatuhu wa fadluhu, rahmat Allah dan karunia-Nya itu adalah tiket yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kemudian surga itu kan kapling, kapling seluas langit dan bumi, harus ada isinya. Di antaranya harus ada rumah, dan kemudian ada taman. Jadi harus kita bikin taman di surga itu, kita bikin rumah di surga itu. Nah, salah satu cara untuk membuat taman di surga itu adalah dengan duduk di majelis zikir, duduk di halakoh zikir. Nah, kemudian sudah jelaskan bahwa zikir itu artinya sholat, zikir itu artinya baca Quran, zikir itu artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, subhanallah walhamdulillah dan selanjutnya. Kemudian zikir juga artinya adalah menuntut ilmu. Jadi hadir, duduk kita di halakoh zikir ini, insya Allah kita akan mendapatkan
salah satu taman di antara taman-taman surga. Semakin banyak kita duduk di majelis zikir atau halaqah zikir, maka semakin banyak taman-taman yang kita dapatkan dari Allah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza marartum bi riyadil jannah, ya. Apabila kalian lewat ke taman-taman surga, ya, farta'u, maka hendaklah singgah, ya. Singgah dengan senang, ya. Jadi kalau ada halaqah zikir, ada majelis ilmu, ya, maka kalau kita lewat hendaklah singgah dengan senang. Namanya farta'u, ya. Kenapa? Qalu, ya, para sahabat bertanya, ya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, ya. Apa yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga yang kalau kami lewat kami harus singgah masuk ke dalamnya? Qala, kata Rasul, halaqul dzikri, ya, adalah, ya, halaqah zikir, ya, atau majelis zikir. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Dan salah satu taman, ya, di antara taman-taman surga itu adalah, ya, alam kubur, ya. Jadi insya Allah, ya, ketika kita meninggal, kemudian kita oleh Allah ditempatkan di alam kubur, maka alam kubur itu sejatinya adalah raudhatun min riyadil jannah, ya. Sedangkan bisa jadi, ya, bagi orang yang berada di alam kubur itu bukan, ya, taman di antara taman-taman surga, tapi lubang di antara lubang-lubang neraka. Kufratun min kufarin niran, salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka, ya. Bukan adem, bukan sejuk, tapi panas yang luar biasa. Salah satunya adalah orang yang mati membawa hutang, ya. Jadi jangan sampai kita mati bawa hutang, ya. Sebab kalau mati bawa hutang, maka alam kubur, ya, tidak akan adem, tidak akan sejuk, ya, tapi panas sekali, ya. Sehingga ketika Rasul mau menyolati jenazah salah seorang sahabatnya, ya, beliau nanya dulu, dia punya utang nggak? Punya ya Rasulullah. Sudah dibayar? Belum. Rasul mundur itu, nggak mau nyolatin orang yang punya utang, ya. Jadi hati-hati dengan utang, ya. Sebab di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang itu ayat apa? Ayat utang, ya. Ayat utang. Bahkan kita berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Sebab kalau terlilit hutang nanti akan dijajah, ya, ya, oleh orang, akan dijajah oleh bangsa dan negara lain. Jadi wa'udzubika min ghalabatid dain, ya, ya, itu. Min dol idain wa ghalabatir rijal. Jadi Allahumma inni a'udzubika min dola'idain wa golabatir rijal. Itu salah satu doa kita, ya. Berlindung itu kita tidak akan mampu menghadapinya, ya. Jadi kalau ada orang, ada bangsa, ada negara yang terlilit utang, ya, tidak mampu bayar, maka wa golabatir rijal. Orang lain, bangsa lain, negara lain itu akan menjajahnya, akan menguasainya. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia termasuk nggak? Termasuk nggak yang terlilit utang? Ya. Hati-hati itu, ya. Harus segera dilunasi. Itu di dunia dijajah oleh orang, dikuasai oleh orang, didikte oleh orang, oleh bangsa dan negara lain. Di akhirat akan merasakan panasnya alam kubur. Maka kemudian sahabat maju, ya Rasulullah, engkau sholatin, saya akan lunasi hutangnya, ya. Lalu Rasul maju, ya, nyolatin sholat jenazah orang itu, karena ada, ya, jaminan dari sahabat yang lain untuk melunasinya, ya.
Tapi kemudian setiap Rasul bertemu dengan orang itu, dia nanya, sudah dilunasin belum? Belum. Ya. Nanya lagi, sudah dilunasin? Belum. Sudah dilunasin belum? Tapi ketika ditanya sudah dilunasin, ya alhamdulillah sudah ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau begitu ya kuburannya adem, ya, kuburannya sejuk. Ya. Oleh karena itu, man dakhalal qabra bila zadin, ya, kaman raqibal bahra bila safinatin. Ya. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka tidak ubahnya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Jangankan yang tidak bisa berenang, yang bisa berenang ya, tenggelam gitu. Ya. Kalau mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi bapak-bapak ternyata ya, ibadah haji dan umrah itu gratis, nggak usah bayar. Itu dari Priok aja berenang. Nyampe nggak tuh? Apakah nyampe? Demikian pula kita masuk kubur tanpa bekal. Susahnya luar biasa. Ya. Seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Maka kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat ya, ke taman-taman surga ya, jangan lewat terus tapi singgah ya, dengan senang. Ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, wama riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Qala, kata Rasul, halaqah zikir. Ya, yaitu halaqah zikir. Ya. Nah, kemudian duduk yang di pahala adalah duduk menjadi pendengar yang baik. Ya. Ya. Orang yang sedang bicara. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang bicara, maka diam. Dengarkan dengan baik, jangan memotong pembicaraan orang itu. Ya. Ini adab majelis. Ini sunnah Rasul ketika duduk di majelis. Pertama, dengarkan. Ya. Dengarkan ya, apa yang disampaikannya. Kemudian jangan motong pembicaraan sebelum selesai ya, berbicara. Ya. Jadi Rasul marah itu. Kalau sedang bicara, pembicaranya dipotong. Ya. Dan ada yang menarik. Ya. Ya. Ada yang namanya mendengar, ya sami'a. Ada yang namanya mendengar istama'a. Ya. Jadi kalau mendengar ya, dengan sami'a langsung, ya sami'na wa ata'na. Ya, tidak nanya lagi, langsung sami'na wa ata'na. Tapi kalau mendengar dengan istama'a, ya, itu harus dengan jeli, dengan hati-hati. Ya. Sebab bisa jadi tidak benar, bisa jadi salah, bisa jadi keliru. Ya. Makanya wajib kita mengikuti yang lebih baik dari apa yang kita dengar. Ya. Ya. Kalau Nabi kan dijamin, ya, dijamin. Ya. Makanya kepada Nabi itu mendengar. Kepada Allah juga mendengar, sami'na wa ata'na. Ya. Ya. Tapi kalau kepada selain Nabi, ya, itu istama'a, dengar dengan jeli, dengar dengan hati-hati. Ya. Jangankan tidur, ngantuk juga nggak boleh ya. Ya, sebab bisa jadi apa yang disampaikan oleh selain Nabi, selain Allah itu ya, ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekurangan. Ya, makanya ya fayattabi'una ahsanahu. Jadi yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang yang berakal cerdas itu ya, adalah orang yang mendengar ya, dengan cara hati-hati, jeli ya. Mendengarnya itu dengan kritis. Tapi fayattabi'una ahsanahu. Ketika harus mengikuti, tidak diikuti semua, diikuti ahsanahu yang paling baik. Yang paling baik. Nah, ini disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas.
Beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, attakhidu khataman. Ya, saya pernah, ya, ngambil sebuah cincin. Ya, kemudian ittakhadha khataman. Ya, kata Ibnu Abbas, Nabi pernah mengambil sebuah cincin. Fala bisahu, kemudian memakainya. Ya, cincin itu diambil, dipakai. Qala, kemudian ya, beliau bersabda, saghalani hadza ankum. Ya. Ini cincin telah membuat aku sibuk, menyibukkan aku dari engkau. Ya. Mundul yaum ilaihi. Ya. Sejak aku memakai cincin ini. Ya. Ya. Nadratan, ya. Wa ilaikum nadratan, ya. Thumma alqahu, ya. Ilaihi nadratan wa ilaikum nadratan thumma alqahu. Ya. Jadi sesekali aku melihat cincin, sesekali aku melihat kalian. Jadi tidak fokus ketika mendengar pembicaraan para sahabatnya. Gara-gara apa? Gara-gara cincin. Jadi cincin ini sejak aku pakai telah menyibukkan aku dari engkau. Ya. Sesekali aku memandang cincin, sesekali aku memandang engkau. Kemudian tsumma alqahu. Ya. Kemudian ya, beliau melemparkan cincin itu. Ya. Ya. Ada nggak yang orang itu terganggu fokusnya dengan cincin? Ada nggak? Iya. Ya. Dulu zaman apa ya? Zaman batu akik. Tiap hari digosok supaya mengkilat, sehingga lupa sholat, lupa ngaji, lupa zikir. Nah, itu lemparkan yang begitu tuh. Ya. Kalau di majelis ilmu biasanya apa tuh yang menyibukkan? Ya. Ya, HP kan ya. Jadi kalau HP ya, membuat sibuk, ya, sehingga ya, terus aja lihat HP, ya, terus aja main HP, sampai kemudian tidak mendengarkan, tidak melihat, ya, orang yang menyampaikan pembicaraan. Ya. Jadi yang bagus itu melihat. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, itu nggak boleh nunduk, ya. Nggak boleh merem itu. Ini kan, ya, rata-rata nunduk nggak? Rata-rata merem nggak? Ini, ya, ya. Kan kata setan, mendengar itu kan tidak dengan mata, ya. Mendengar itu dengan telinga. Jadi nggak apa-apa mata ditutup, gitu. Itu setan itu, ya. Tapi kalau sudah mata ditutup gimana tuh? Nah, dalam fikih, ya, kalau mata ditutup, ya, ya, yang terbuka itu adalah, ya, tutup dubur. Jadi di dubur itu ada klepnya, di dubur itu ada klepnya, ya. Jadi kalau mata nutup, maka klepnya buka. Ya. Biasanya kalau mata nutup, maka telinga juga nutup. Kalau telinga nutup, apalagi yang nutup? Hati. Ya. Kemudian ada yang buka. Pertama klep di bawah, yang kedua mulut. Coba aja, ya. Kalau orang lagi tidur kan mulutnya buka, ya. Nah, itu. Makanya pulangnya itu bukan bawa ilmu, bawa apa tuh? Bawa iler. Ya. Ini hadis, ya. Jadi makna tersirat, makna implisit, ya, atau mafhum muwafaqah, ya. Ketika hadir di majelis ilmu, pertama dengarkan apa yang disampaikan, ya. Itu. Jadi undur maqala wala tandur manqala. Lihat oleh kamu siapa, ya, apa yang dibicarakan. Jangan kamu lihat siapa yang berbicara, ya. Jadi yang didengar, yang dilihat adalah apa yang dibicarakan. Jangan melihat apa, siapa yang berbicaranya. Kan ada orang yang pilih-pilih ustadz, ada nggak tuh? Pilih-pilih ustadz, ya. Justru kalau tahu ustadz itu menyampaikannya salah, ustadz itu menyampaikannya keliru, sering lupa, kita wajib hadir di sana untuk mengingatkan, untuk meluruskan. Sebab kalau kita tidak hadir, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang mengingatkan.
Jadi ustadz itu bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Siapa yang dosa itu? Ya. Itu. Pokoknya kalau bukan gurunya, no way, kan gitu ya. Nah, padahal tadi ya, wajib mendengarkan apa yang dikatakannya. Yang kedua, melihat. Ya, melihat apa? Siapa yang berbicara. Ya. Jadi kalau melihat berarti buka mata. Insya Allah kalau buka mata, telinga juga buka. Kalau telinga buka, apa nih? Hati juga terbuka. Nah, maka kemudian klep tertutup, ya, mulut juga tertutup. Insya Allah. Kenapa tadi? Karena tidak boleh memotong pembicaraan sebelum selesai, kan gitu. Ya. Nah kalau kita hadir seperti itu, insya Allah ya, dapat pahala. Jadi hadir di majelis ilmu, ya, pertama ya, mendengar apa yang disampaikan. Yang kedua, melihat apa yang disampaikan. Bukan hanya buka mata, tapi juga buka telinga dan buka hati. Ini luar biasa. Ya. Sebab ternyata ya, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab yang namanya mata, yang namanya telinga, yang namanya hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya apa? Tanpa mata, tanpa telinga, tanpa hati tidak mungkin kita dapat ilmu. Tidak mungkin dapat ilmu. Ya, itu pentingnya ya duduk di majelis apa? Di majelis ilmu, ya, atau majelis zikir. Ini luar biasa ya, sampai Rasul itu apa? Melemparkan cincinnya. Ya, berarti cincin yang dilemparkan itu adalah cincin yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul, sampai mengganggu Rasul ketika ya duduk di majelis zikir atau majelis ilmu. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya. Dan ini adalah adab dalam memperhatikan orang yang sedang berbicara. Ini ada pesan ya dari Al Hasan ya Al Basri. Ya, ini nasihat. Ya. Idza jalasta fakun ala antasma'a ya. Ikhris ahrasa ya ahrasa minkum ala antakula. Ya. Jadi apabila kamu duduk maka jadilah kamu pendengar. Jadi dengarkan apa yang disampaikan oleh orang, ahros ya minka ya lebih semangat ya ala antakula daripada engkau berbicara. Ya. Itu ada ya orang yang kalau rapat bagian dia ngomong ya, wah apa nih segar gitu. Pas orang ngomong tidur itu ada itu ya. Jadi harusnya mendengar itu lebih semangat daripada berbicara. Ya. Berarti susah mendengar, susah berbicara. Pak. Susah mendengar. Kenapa? Allah kasih ya, kuping itu 2 ya. Kalau mulut 1 ya. Ya. Mulut 1 dengan lidah tak bertulang kan. Gampang banget ya. Tapi kalau telinga dikasih 2 itu. 2 juga menghadap ke depan gitu. Tidak menghadap ke belakang ya, ke depan kan menghadapnya tuh ya. Luar biasa ya. Kemudian di sini jelaskan ya, wa ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal qaul. Belajarlah mendengar dengan baik ya. Jadi mendengar itu perlu belajar. Belajarlah mendengar dengan baik ya, sebagaimana engkau belajar berbicara dengan baik. Ya. Jadi wajib mendengar dengan baik dan wajib berbicara dengan baik. Wala taqta ala ahadin ya hadithahu. Kamu jangan memotong ya, pembicaraan seseorang. Nah, ini kata Hasan Basri ya. Jadi jadilah ya, mendengar itu lebih semangat daripada berbicara. Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana engkau belajar berbicara yang baik. Dan kamu jangan sampai memotong pembicaraan orang lain sebelum
selesai berbicara. Ini Al-Muntaqah halaman 72 ya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk menunggu sholat di masjid. Nah ini pahala insya Allah. Menunggu sholat di masjid. Apa yang ditunggu, sholat apa? Sholat syuruq atau sholat duha ya. Jadi kalau sholat syuruq itu 6 menit ya, setelah terbit matahari. Sholat 2 rakaat. Kalau sholat duha itu 10, 15 atau 20 menit setelah terbit matahari. Kalau sholat syuruq itu satu paket dengan ya apa? Sholat subuh berjamaah. Satu paket dengan duduk berzikir sampai terbit matahari. Satu paket dengan ya sholat 2 rakaat. Ya. Jadi sholat syuruq itu sholat ya yang merupakan satu paket dengan sholat subuh berjamaah, satu paket dengan duduk berzikir kepada Allah sampai apa? Terbit matahari. Tadi zikir ya. Zikir itu bisa artinya apa? Menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu ya. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda ya, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu ya. Tahbisuhu la yamna'uhu ayan qaliba ila ahlihi ila sholat ya. Jadi orang itu ya, kata Rasulullah itu terus menerus dalam keadaan sholat ya, gitu. Kita sholat paling kuat berapa jam itu Pak? Saya dulu Ustadz siapa tuh yang dari Depok itu hampir 2 jam lebih itu. Ustadz siapa yang dibawa oleh Ustadz Pak Ancil ya waktu itu ya. Lama tuh dari jam 2 sampai jam 4 tuh ya. Itu 2 jam itu ya. Nah kalau sholat 2 jam itu sebenarnya ya, ada amalan ya yang nilainya sama dengan sholat, yaitu la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu la yamna'uhu ayan qaliba ila ahlihi illa sholat katanya. Salah seorang di antara kalian dianggap terus menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Di mana sholatnya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang ya ke keluarganya kecuali sholat. Jadi kita duduk di sini ya, di samping dalam rangka zikrullah juga dalam rangka menunggu sholat. Ya. Jadi sayang kalau setelah selesai kita nggak sholat, sayang. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Karena tadi. Ya. Ya. Jadi menunggunya itu akan dinilai sholat, ya, ya. Akan dinilai sholat. Ya. Kalau kemudian ya dia menunggu itu karena apa? Karena menunggu sholat. Jadi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya. Paling tidak sholat duha ya, sholat duha ya, karena Rasul itu tidak pulang ke rumah kecuali setelah duha. Jadi istri yang menunggu di rumah ya baru kemudian ya, Rasul pulang ke rumahnya itu setelah sholat duha ya. Jadi kalau mau sholat duha ya, misalnya tadi ya tunggu 20 menit kalau mau sholat duha ya, mau sholat duha ya. Atau tunggu sekitar 10 menit 15 menit. Tapi kalau mau syuruq tunggu 6 menit baru kemudian sholat ya. Nah sekarang waktu syuruq berapa? Ya 5 ya. Nah, jadi tambah 6 41 ya. Sedangkan waktu duha 52 ya. Ya 41 waktu syuruq ya. Sedangkan 52 waktu duha ya. Jadi setelah sholat syuruq kita apa? Nunggu sholat duha. Luar biasa ya. Tapi minimal insya Allah kita sholatnya sholat syuruq. Walaupun tadi ya, sebagian ulama ada mengatakan ya ketika dikaitkan dengan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan ya. Jadi seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, ada yang mengatakan dhaif ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Yang mengatakan sahih adalah Syekh Albani ya.
Jadi tidak boleh kita sholat pas terbitnya ya. Nah, kita tunggu sekitar 6 menit. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk berkumpul mengaji dan mengkaji Al-Quran di masjid. Ya. Jadi mengaji dan mengkaji Al-Quran. Bukan hanya tilawah tapi juga tadarus. Jadi ada beda antara tilawah dan tadarus. Kalau tilawah itu targetnya khotam ya. Tapi kalau tadarus targetnya apa? Faham ya. Ya. Syukur-syukur kalau kemudian hafal. Luar biasa ya. Jadi berkumpul di masjid ya. Nah, duduk pertama untuk membaca Al-Quran, yang kedua untuk mengkaji Al-Quran, syukur-syukur sampai hafal yang dibaca dan dikaji itu. Nah, ini tawaran yang menarik dari Rasulullah SAW. Ya, majtama'a qaumun. Tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Ya. Jangan sampai nggak pernah itu ke masjid. Ya. Jadi usahakan, sempatkan ya, berkumpul di masjid, di salah satu rumah Allah, di masjid mana saja. Pertama yasluna kitaballah, untuk tilawah Al-Quran ya. Wa yatadarasunahu, dan untuk tadarus ya. Kalau tilawah ya bisa sendiri ya. Tapi kalau tadarus nggak bisa sendiri ya. Ya. Gitu. Makanya ketika berkumpul bukan hanya tilawah tapi juga tadarus ya, bainahum, di antara mereka ya. Bisa jadi ketika tilawah kita memahami ya, kita mengkaji, ternyata ya ada yang kurang paham, maka di majelis tadarus itu kita kaji, kita tanyakan ya. Ya, jadi kalau di sini sedang mengkaji Al-Quran, berarti ini sedang tadarus juga ya. Dibacakan Al-Quran, sedang tilawah, dan kemudian berkumpul tidak hanya satu orang, kaum itu lebih dari satu orang. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan ya. Ketenangan itu tempatnya di mana? Di hati ya. Hatinya pasti tenang ya. Kalau yang dibaca Al-Quran, yang dikaji Al-Quran, kemudian dibaca dan dikajinya di masjid, pasti itu ya, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya ya. Kemudian yang kedua ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah ya. Tempat ini ya oleh Allah akan ditutup dengan rahmat ya. Jadi ini penuh dengan rahmat Allah tuh. Tadi kan kalau kita ingin bahagia, untuk ingin masuk surga, dapatkan rahmat Allah, dapatkan karunia Allah. Di antaranya dengan berkumpul di masjid untuk tilawah dan tadarus Al-Quran. Kemudian wa haffathumul malaika ya, malaikat tuh mengelilingi ya. Ini ada malaikat ya, lebih banyak daripada yang hadir sekarang ya. Malaikat tuh tugasnya banyak ya. Di antaranya apa ya? Di antaranya adalah menghibur ya. Ya. Menghibur ya. Wala takhafu wala tahzanu, kalian jangan takut, jangan sedih itu ya sih ya. Kemudian juga apa? Melindungi. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan selalu melindungi kalian, dekat dengan kalian, menolong kalian, membela kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Ini ada malaikat banyak ya di sini. Ya. Jadi rugi kalau kita tidak hadir di masjid. Rugi kalau di masjid kita tidak membaca dan mengkaji Al-Quran. Ya. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indahu. Yang ada di sini semuanya oleh Allah akan disebut namanya satu persatu di hadapan hambanya yang dekat dengannya, dan kemudian dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, gitu. Jadi yang hadir di sini mungkin di dunia tidak terkenal di dunia. Ya, gitu. Mungkin yang kenal saya cuma kebantenan doang mungkin ya. Atau mungkin Jakarta Utara doang, atau mungkin cuma Jakarta doang. Di luar itu tidak ada yang kenal ya. Yang kenal Mas Tono di mana aja Pak? Ya.
Ya. Tapi jangan khawatir kalau kita berkumpul di masjid untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, bukan hanya terkenal di dunia atau mungkin tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Sebab nama kita disebut di sana satu persatu. Ya, itu. Kalau di sini kan nggak di absen ya. Nah, itu artinya kan yang bagus tuh ada absennya. Ya, kalau ibu-ibu ada absennya, di sini nggak ada absennya. Ibu-ibu tuh kalau setelah ngaji nanti pada asar, ya yang hadir 20 orang. Kemudian ibu-ibu protes. Saya juga hadir, cuman saya nggak nanda tangan gitu. Jadi 30 ya. Jadi rata-rata ibu-ibu yang hadir itu antara 35 ya sampai kemudian 40, sekitar itu tuh tiap hari Selasa. Kalau bapak-bapak ya mungkin hari Rabu lebih banyak ya. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun jumlahnya sedikit, ada yang lebih banyak yang hadir di tempat ini. Siapa? Malaikat. Ya. Demikian pula ketika khutbah Jumat, seandainya orang yang hadir di majelis Jumat tidak ada yang mendengarkan khutbah Jumat, ya khotib jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sedih, sebab ada malaikat yang masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbahnya. Ya, harus yakin itu. Ya, harus yakin. Didengarkan, dicatat. Ya, jadi yang khutbahnya dicatat, yang hadir di majelis Jumat juga dicatat. Ada yang seperti berkurban unta, ada yang seperti berkurban sapi, ada yang seperti berkurban kambing, ada yang seperti berkurban ayam, ada yang seperti berkurban telur. Jadi makin cepat datang ke majelis Jumat, makin besar pahalanya. Nah, setelah itu baru kemudian ya kalau khatib sudah naik mimbar, ditutup itu catatannya, masuk ya ke dalam untuk mendengarkan khutbah Jumat. Yang datang belakangan nggak dicatat itu. Ya, hati-hati itu. Ada nggak yang datang pas khutbah kedua? Ya. Jangankan khutbah kedua, khatib naik mimbar saja, malaikat sudah tidak mencatat itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa terkenal di dunia, paling tidak kita terkenal di mana? Di akhirat atau di langit. Ya, dengan cara apa? Hadir di majelis Jumat paling dulu. Ya, itu. Yang kedua apa? Hadir di majelis di masjid. Untuk apa? Untuk tilawah dan zikir. Jadi wa dzakarahumullahu fiman indahu. Ya. Jadi Allah kan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Makhluk yang didekatkan, al-muqarrabun, makhluk yang dimuliakan, al-mukarramun. Siapa? Malaikat. Ya. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ya, silakan.